Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana cara mendaftar P3K untuk guru pada formasi tahun 2024. Mari saksikan videonya. Pertama-tama, silakan eh, buka dulu situs sscasnbkn.go.id. Setelah itu, bagi kalian yang belum membuat akun untuk mendaftar SSC ASN atau mendaftar P3K, silakan membuat akun terlebih dahulu pada menu buat akun di situs sscasn.bkn.go.id. Jika sudah membuat akun, silakan kalian pilih menu masuk. Ini adalah tampilan awal pada halaman pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Di sini ada eh, tab atau bagian yang meliputi biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan resume. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Pada tab biodata terdapat data kalian, ya, data kalian yang secara lengkap, ya. Jadi tolong diperhatikan dan dicek, kemudian diisi data ini sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Jadi yang pertama itu nama sesuai ijazah tanpa gelar, ya. Kemudian di nama inputan pembuatan akun sama, ya. Jadi untuk kedua bagian ini harus sama. Kemudian gelar depan ijazah, ya. Kalau ada silakan diisi, ya. DR, DRS atau profesor silakan diisi. Jika tidak ada, cukup diisi dengan tanda strip. Kemudian gelar belakang ijazah disesuaikan dengan ijazah yang kalian punya. Contoh di sini SPD, ya. Bisa kalian isikan Eskom, AMD, AMA, SE atau SPAM, ya. Jadi tidak perlu dipanjangkan. Jadi sesuai dengan ijazah yang kalian miliki. Tempat lahir ya, sesuai dengan ijazah kalian isikan Pontianak Kota ya atau kabupaten. Di sini diisikan kotanya. Juga bisa kalau kalian tinggal di kabupaten ya atau kecamatan, tulis saja kalau kecamatan itu bisa ditulis dengan nama kecamatannya ya, apa nama kabupaten atau kotanya, maaf ya. Jadi kalau Pontianak itu kota, kalau Kuburaya itu bisa dituliskan Kubu ya, Kuburaya. Dia akan muncul ya. Kalau kalian lahirnya di seperti contoh di Sungai Kakap ya, di Sungai Ambawang atau di Rasojaya atau di daerah kecamatan atau di daerah desa, cukup tuliskan nama kabupaten atau kotanya. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian tempat lahir di KTP ya itu sama pasti dengan tempat yang di ijazah. Usahakan datanya sama ya. Jadi tempat lahir KTP juga sama dengan tempat lahir yang ada di ijazah. Kemudian tanggal lahirnya juga ya yang di ijazah harus sama dengan yang di KTP. Yang KTP ini sudah tidak bisa dirubah lagi karena datanya sudah terkoneksi dengan data yang ada di Dukcapil. Kemudian email, usahakan email yang aktif ya, email Gmail yang aktif yang bisa diakses ya, yang bisa kalian buka dan kalian akses. Kemudian jenis kelamin diisikan sesuai dengan jenis kelaminnya dan alamat pada KTP ini alamat lengkap ya, alamat yang lengkap jadi jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian kode pos. Jangan sampai terlupa. Kemudian untuk jenis disabilitas ya silakan kalian isi ya jika tidak disabilitas jadi diisi non disabilitas ya. Jadi disesuaikan dengan pilihan yang ada di sini. Kemudian domisili ya negara itu dalam negeri. Kemudian alamat domisili
alamat yang saat ini kalian tinggal ya, alamat yang sesuai dengan keadaan yang kalian tinggal sekarang ya. Jadi berbeda dengan KTP pun nggak masalah. Yang penting ini di sini diminta saat ini bertempat tinggal atau domisili. Ya, kemudian untuk provinsi diisi Kalimantan Barat ya, bisa dipilih di sini. Kalian berasal dari provinsi mana? Kemudian kabupaten kota silakan diisi ya, sesuai dengan domisili tadi. Ya, kalian isi sesuaikan dengan data kalian, agama, ya agama kalian, kemudian status perkawinan, tinggi badan, kemudian akun media sosial, nomor HP yang aktif ya, usahakan nomor HP ini yang aktif yang bisa dihubungi, kemudian kalian isikan tanda tangan kalian di bagian ini ya, langsung saja kalian buat tanda tangan. Jika datanya sudah benar, sudah lengkap, nah kalian silakan isi kode kode CAPTCHA yang ada di bawah, kemudian kalian enter atau klik selanjutnya. Nah, pada tab yang selanjutnya yaitu jenis seleksi, di sini adalah eh, bagian tempat kalian untuk memilih jenis seleksi, kemudian pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Nah, di sini ada nomor induk kependudukan itu tidak bisa diubah karena datanya sudah terkunci ya. Kemudian Anda akan mendaftar sebagai, nah di sini sebagai P3K guru ya. Jadi P3K guru disesuaikan. Kemudian dengan data Dapodik ini tidak bisa lagi diubah karena sudah terkunci oleh BKN ya. Jadi itu instansinya otomatis sudah terkunci sesuai dengan data Dapodik kalian. Kemudian jika kalian sudah sertifikasi ya, ada sertifikat pendidik, jadi kalian klik sudah ya. Jadi kalau sudah kalian klik nanti di sini akan muncul data untuk dimintakan NRG kalian ya. Jadi di situ. Kemudian pendidikan disesuaikan dengan ijazah yang kalian miliki ya. Di sini dia ada dua ya pendidikannya, yaitu S1 PAUD dan D4 PAUD itu pilihan pendidikannya. Silakan disesuaikan dengan eh, ijazah yang dimiliki ya atau inputan yang sudah ada pada Dapodik. Kemudian untuk jabatannya silakan dipilih sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Di sini bisa dua ya. Di sini dia ingin mendaftar sebagai guru ahli pertama atau guru SD ya. Jadi silakan disesuaikan ini dengan data Dapodik ya dan jabatan yang ingin dilamar ya. Gini ya. Karena di sini ada pilihannya langsung. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian apakah Anda ex-THK2? Ya, kalau tidak silakan isikan tidak. Kalau iya silakan isikan iya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kalian. Setelah itu, jika data di atas sudah dirasa benar, lanjut klik selanjutnya. Jika ada notif seperti ini, ya, apakah Anda belum memiliki sertifikat didik? Oke, langsung saja iya. Kemudian di tab selanjutnya yaitu di formasi. Formasi itu terdapat untuk pilihan instansi, pengisian instansi, pendidikan, lokasi dan jabatan formasi yang akan dilamar ya. Yang pertama di sini jenis seleksinya P3K guru ya sudah terkunci, instansinya pemerintah Kabupaten Kubraya ya sudah terkunci nggak bisa diubah lagi. Ini sesuai dengan data Dapodik kalian. Kemudian pendidikan ya ini ijazah kalian sesuai dengan ijazah, jabatan yang dilamar sesuai dengan yang jenis seleksi yang kalian pilih tadi ya, lokasi formasi ya ini kalian tinggal pilih ya, ada pilihannya. Kemudian lokasi ujiannya di dalam negeri, lokasi tesnya di BKN Provinsi Kalimantan Barat ya karena ini di Pontianak. Untuk lokasi formasi ini sekolah ya, sekolahnya tidak muncul, tetapi di sini hanya muncul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penempatan di sini kita belum tahu di mana. Jadi kalau lulus nanti kita belum tahu di mana penempatan kita. Yang jelas nanti di sini dipilih saja eh, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian nomor ijazah, silakan isikan nomor ijazah yang ada pada ijazah kalian dan tahun lulusnya kapan. Kemudian untuk tanggal ijazah ya, tanggal pada ijazah diisikan sesuai dengan yang ada di ijazah kalian dan nama sekolah atau perguruan tinggi kalian. Jika datanya sudah dirasa benar, silakan isi kode CAPTCHA-nya kembali.
dan klik selanjutnya. Kemudian untuk tab selanjutnya yaitu pengisian riwayat ya. Jadi kalian silakan isi riwayat yang diperlukan ya pada bagian ini ya. Jadi yang pertama itu deskripsi diri. Kalian silakan ceritakan kalian itu mengajar di mana, latar belakang kalian ya, apa motivasi kalian dan apa cita-cita kalian, silakan tulis maksimal 3.000 karakter. Ya, 3.000 karakter berarti 3.000 huruf ya di situ. Jadi kalian ceritakan semuanya di deskripsi diri. Kemudian yang selanjutnya riwayat pendidikan, ya riwayat pendidikan ini kalian tambahkan riwayat pendidikan dari SD sampai sarjana atau S1 ya atau S2. Jadi kalian SD ya masukkan di mana nama sekolahnya, nomor ijazahnya, tanggal ijazah, tahun masuk, dan tahun lulus. Ya, jadi kalian tambahkan riwayat pendidikan kalian secara lengkap ya dari SD, SMP, SMA, S1 ataupun S2 dan isikan datanya dengan benar. Kemudian riwayat pekerjaan ya itu kalau untuk P3K guru itu kalian masukkan SK awal mengajar ya dan SK akhir mengajar ya. Jadi di sini diisikan SK awalnya, kemudian diisikan SK akhirnya ya. Dan untuk format riwayat kerja ini biasanya ada di pengumuman masing-masing instansi tiap-tiap daerah ya. Jadi bisa dilihat formatnya seperti apa ya. Yang jelas di format ini menjelaskan tentang riwayat pekerjaan dan ditandatangani oleh kepala sekolah biasanya atau kepala dinas. Ya, jadi silakan diisikan datanya dengan benar. Kemudian riwayat organisasi jika tidak ada silakan dilewatkan. Kemudian riwayat kursus jika tidak ada silakan dilewatkan. Kemudian riwayat penulisan ilmiah kalau tidak ada silakan dilewatkan. Kalau riwayat organisasi, organisasinya silakan disebutkan apa organisasinya seperti organisasi misal PGRI ya, jabatannya apa, tanggal mulainya kapan, selesainya kapan, tempatnya di mana, dan siapa pemimpin organisasinya, silakan isikan datanya dengan benar. Kemudian, jika data di sini sudah dirasa benar dan lengkap, nah silakan klik tombol selanjutnya. Nah, di sini termasuk tahap akhir ya pengerjaan atau pendaftaran seleksi P3K guru yaitu silakan unggah ya dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi ini adalah dokumen persyaratan untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya. Jadi untuk yang instansi yang lain, daerah yang lain ya kemungkinan ada yang berbeda di sini. Ya, jadi di sini untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya itu ya berkasnya yang wajib diupload itu adalah surat pernyataan ya sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani materai. Kemudian yang kedua, surat lamaran yang sudah dibuat, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan materai juga. Kemudian yang ketiga, KTP ya, scan KTP yang asli ya. Kemudian ijazah asli ya, ijazah asli itu di-scan hasilnya, hasil ukuran filenya juga diperhatikan. Kemudian transkrip nilai S1 atau S2 yang asli ya ukurannya PDF ya diperhatikan juga untuk ukurannya 1 MB. Kemudian pas foto formal terbaru berlatar belakang merah ya ukurannya 500 KB. Kemudian di sini ada surat keterangan mengajar dari kepala sekolah tempat bekerja saat ini. Nah, ini dibuat ya formatnya bisa dilihat ya contohnya mungkin ada di Google atau ada di surat pengumuman. Biasanya ada di surat pengumuman di tiap-tiap instansi. Nah, silakan kalian buat ya kemudian kalian unggah di sini ya. Jadi untuk semua file itu formatnya PDF ya, yang JPG itu hanya format foto dan ukurannya juga diperhatikan. Kalau lewat dari ketentuan, biasanya dokumennya nggak bisa diunggah ya atau tidak bisa masuk ke situs BKN. Nah, kemudian pastikan semua ya semua yang diupload pada bagian ini semuanya benar, jangan-jangan sampai terjadi kesalahan. Biasanya jika terjadi kesalahan saat penguploadan yang ada di sini, itu biasanya akan menyebabkan kalian tidak lulus administrasi. Nah, jadi untuk menghindari kegagalan seleksi administrasi, tolong diperhatikan sebelum mengunggah dokumen-dokumen yang diminta oleh instansi tempat kalian melamar P3K guru ini. Ya, jadi itu. Kemudian
Jika sudah dirasa benar semuanya, ya silakan klik selanjutnya ya. Jadi itu. Jadi kalau belum lengkap, belum bisa melanjutkan ke tahap resume. Jadi nanti di sini jika sudah lengkap semuanya, kalian akan bisa lanjut ke tahap resume ya. Jadi itu. Nah, jadi untuk pendaftaran seleksi P3K guru ya, dimohonkan untuk bisa teliti ya, untuk bisa dengan benar agar tidak terjadi kesalahan ya, agar bisa lulus administrasi semua ya. Demikian penjelasan dari saya untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Semoga bermanfaat dan semoga yang ikut tes P3K tahun 2024 bisa lulus semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.